Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Ekawati. Saya adalah pengajar matematika kelas 10 MIPA. Untuk anak-anakku, untuk materi yang pertama kita bicara tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Baiklah, kita mulai pada bilangan berpangkat yang pertama, yaitu bilangan pangkat positif. Jika A-nya adalah bilangan real dan N-nya adalah bilangan bulat positif, sehingga A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor karena A-nya dipangkatkan dengan N. Di sini A pangkat N disebut dengan bilangan berpangkat, sedangkan A adalah bilangan pokok dan N adalah pangkatnya. Selanjutnya adalah bilangan pangkat 0 dan bulat negatif. Untuk sembarang bilangan real berlaku 1 sama dengan A pangkat N dibagi dengan A pangkat N. Jika pangkatnya ke atas maka A pangkat N dikurangi N. Dikurangi hasilnya adalah 0. Sehingga A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, untuk sembarang bilangan real maka A tidak sama dengan 0. Berlaku A pangkat minus N sama dengan A pangkat minus N dikalikan A pangkat N dibagi dengan A pangkat N. Karena A pangkat N per A pangkat N sejatinya adalah 1. Sama dengan A pangkat minus N dikali A pangkat N dibagi dengan A pangkat N, sehingga perpangkatan yang di atas adalah N dikurangi N, dan yang di bawah adalah tetap A pangkat N. A pangkat 0 sama dengan 1 dan A pangkat N sama dengan A pangkat N. Demikian ya, bilangan pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Selanjutnya adalah sifat-sifat perpangkatan. Perlu diingat di sini, jika yang pertama, M dan N adalah perpangkatannya, maka jika dikalikan A pangkat M dikali A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M plus N. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Ya, kalau ada kali berarti pangkatnya dijumlahkan. Yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Ada pembagian, maka yang diingat adalah pangkatnya dikurangi. Ya, betul. Jika kali maka pangkatnya ditambah dan jika bagi maka pangkatnya dikurangi. Selanjutnya, A pangkat M dipangkatkan dengan N sehingga pangkatnya tinggal dikalikan saja. Yang keempat adalah AB dipangkatkan dengan N sehingga A-nya dipangkatkan N dan B-nya juga dipangkatkan dengan N. Nomor 5, A per B dipangkatkan dengan N, maka masing-masing A dipangkatkan dengan N yang di atas dan yang penyebut B dipangkatkan juga dengan N. Dan A pangkat 0 sama dengan 1, A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, jika kalian bingung maka kita perhatikan dulu rumusan dengan contoh. Nah, yang pertama, A pangkat 3 dikalikan dengan A pangkat 5. Ada apa ini? Tepat sekali, ada perkalian. Nah, kalau ada perkalian, tadi ada apa? Ada penjumlahan. Ingat-ingat ya, kalau ada perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan, sehingga sama dengan A pangkat 8. Yang kedua, A pangkat 7 dibagi A kuadrat. Ada pembagian, tadi apa? Ya, tepat sekali. Jika ada pembagian, maka ada pengurangan. Maka A pangkat 7 dikurangi dengan 2. Maka A pangkat 5. Selanjutnya, jika yang di dalam kurung dipangkatkan 2, maka masing-masing kita kalikan. Betul sekali. Maka A pangkat 3 kali 2. B pangkat 6 kali 2. C pangkat 4 kali 2. Didapatkan A pangkat 6, B pangkat 12, dan C pangkat 8. Selanjutnya ada pembagian di dalam kurung dan dipangkatkan. Kalau ada pembagian atau per,
Ya, boleh per, boleh pembagian, maka pangkatnya diapakan? Dikurangi, seperti nomor 2 tadi. Pangkatnya dikurangi. Setelah dikurangi, baru kita kalikan 3. Sehingga A 2 kali 3, maka A pangkat 6. Mudah bukan? Selanjutnya, bentuk akar. Sekarang kita akan belajar pada bentuk akar. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Bagaimana? Jika diakar, oke, akar 4 itu adalah 2. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Oke, akar 64 diakarkan 3 sama dengan 4. Nah, boleh kita tuliskan jika A pangkat N sama dengan B, maka sama dengan akar B pangkat N ini diakarkan dengan N, hasilnya adalah A. Perhatikan contoh berikut dan nanti pada sifatnya. Sifat berikut adalah dikalikan terlebih dahulu. Akar AB sama dengan akar A dikalikan akar B. Dan pembagian akar A per B sama dengan akar A dibagi dengan akar B. Jika ada perkalian, seperti biasa kita kalikan 1 per 1. Boleh akar A kali akar B, kemudian plus minus, kadang di soal plus, kadang juga minus. Akar A kali akar C, sehingga akar AC. Yang keempat, sama-sama mempunyai akar A. Oke, sehingga kita kurung. Di sini adalah M plus minus N. Akar yang sama dikeluarkan dari kurung. Kemudian yang kelima, ada yang samakah? Oh ya, betul, yang sama adalah M. Maka M keluar dari tanda kurung, akar A plus minus akar B. Dikalikan, sama ya, dikalikan dengan nomor 1. Akar A kali akar A adalah A. Akar A kali akar A adalah A. Dari mana A? Dari akar A kuadrat. Nah, akar A kuadrat adalah A. Selanjutnya, akar A pangkat M diakarkan terhadap N. Maka pangkatnya adalah M dibagi dengan N. Selanjutnya, jika akar A diakarkan, berarti A-nya ini kalau tidak ada 1. Nah, akar ini jika tidak disebutkan maka isinya adalah diakarkan terhadap 2, sehingga sama dengan A pangkat setengah. Oke, perhatikan di sini, jika sederhanakan akar 8, bentuk sederhananya, kita cari dulu bentuk sederhananya. Akar 8, akar 4 kali 2. Berapa akar 4? 2, sehingga hasilnya 2 akar 2. Akar 9. 9 adalah 3 pangkat 2. Jika dipangkatkan adalah 2 per 4. Kita sederhanakan adalah 1 per 2. Hasilnya adalah akar 3. Akar 18 A pangkat 3. Kita uraikan 18, 9 dengan 2. A kuadrat dan A. Sehingga akar 9 adalah 3. Akar A kuadrat adalah A. Akar 2A. Selanjutnya, akar AB per 2C. Nah, di sini ya, hati-hati akar AB per 2C. Di sini bisa kita bentuk 1 per 2. Dari mana 1 per 2? 1 per 2. Didapat dari 8 dengan 16. Kita pecahkan di sini akar 1 per 16C pangkat 4, akar 8 ABC pangkat 3. Kenapa kita buat dalam pangkat 4? Nah, pangkat 4 ini berbantu saja karena yang diakarkan dalam akar 4, sehingga kita bentuk akarnya dalam 4 agar bisa keluar dari akar. Akar 1 per 16 adalah 1 per 2, akar 1 per C pangkat 4 adalah C, dan selanjutnya yang tidak bisa keluar dari akar adalah akar 8 ABC pangkat 3. Selanjutnya kita rasionalkan bentuk penyebut dari bentuk akar. Bagaimana caranya? Jika A per akar B, maka kita kalikan dengan akar B. Yang dilihat adalah penyebut.
Ya, kemudian jika C per A plus akar B, maka kita kalikan A minus akar B. Temannya, ya, sekawan atau temannya. Nah, cari teman ya, baik-baik cari teman yang baik, yang rajin. Selanjutnya, bentuk C per akar A ditambah akar B. Nah, akar A ditambah akar B, temannya? Oke, temannya adalah akar A dikurangi akar B. Jadi kita lihat ya penyebutnya ya, nanti temannya dilihat dari penyebutnya tersebut. Berikut contohnya, 6 per akar 2. Nah, bagaimana? Kita kalikan dengan kawannya. Kawannya kita lihat penyebutnya akar 2. Kita kali akar 2 per akar 2. Hasilnya atas kali atas, 6 akar 2, bawah kali bawah. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Nah, akar 4 berapa? 2. Sehingga 6 dibagi dengan 2 adalah 3 akar 2. Selanjutnya, jika berbentuk 6 per akar 5 ditambah akar 2, kawannya lihat dari penyebutnya. Oke, kalau plus berarti ya minus. Kawannya berarti minus. Akar 5 minus 2. Akar 5 minus 2. Kita kalikan satu per satu. 6 kali akar 5, 6 kali akar 2. Oke. Kemudian yang di sini sifat dari kuadrat saat kalian di SMP. Oke, kalikan satu-satu ya. Oke, akar 5 kali akar 5, 5. Ya. Akar 2 kali akar 5, akar 10. Hati-hati di sini, akar 2 dengan akar 5. Tetapi ada minus. Artinya tadi akar 10 dikurangi akar 10. Berapa? Habis. Ya, betul. 0 ya, habis. Kemudian akar 2 kali akar 2 berapa? Akar 4, yaitu 2. Sehingga hasilnya 5 dikurangi 2 adalah 3. Hasilnya kita coret sederhana menjadi 2 akar 5 minus akar 3. Dipahami ya? Selanjutnya kalian kerjakan tantangan belajar berikut. Tak lengkap jika kalian tak semangat dalam mengerjakannya. Yang pertama ada 2, yaitu menyederhanakan. Kemudian yang soal kedua adalah merasionalkan. Soalnya juga ada 2. Nah, semangat belajarnya ya. Semangat belajar, semangat menjemput impian yang cerah dan penuh masa depan. Terima kasih.